akhir-akhir ini ada banyak sekali penyesatan ya. Eh, saya ingin menyoroti sedikit mengenai ini dulu ya. Seperhatikan di YouTube ada banyak ini ya, Kristuber yang online saat ini ya. Ada Kanuru, ada yang lain gitu kan. Cuman mereka ini yang mereka bahas masalah debat kan, masalah gosip, masalah pergunjingan, masalah yang lain gitu, masalah hal-hal duniawi gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah ini hari Minggu gitu, Dan itu penontonnya banyak loh. Tadi saya lihat ada yang 700, ada yang berapa ratus gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kasih orang itu semakin dingin ya. Semakin dingin kasih gitu. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia semakin dingin gitu. Karena mereka sudah tidak tertarik lagi kepada ibadah gitu. Nah, karena ini hari Minggu gitu. Jadi mereka, wah, itu saya heran kan. Banyak banget penontonnya gitu, hampir 1000 gitu. Yang online, tapi yang mereka bahas debat gitu. Debat dengan Islam gitu. Padahal ini hari Minggu gitu. Jadi sangat memprihatinkan sekali ya gitu. Nah, jadi saudara, karena tadi yang banyak disinggung masalah penyesatan ya, saya ingin beritahukan kepada kita, apakah orang yang telah menerima tanda binatang atau menerima jus itu masih bisa melakukan mujizat ya? Jawabannya bisa saudara, sangat bisa sekali gitu. Cuman mujizatnya dari siapa dulu kan begitu. Nah, jadi karena itu saudara, orang yang sudah menerima jus itu, yang genomnya sudah diganti dari genom binatang, mereka masih bisa bernubuat, mereka masih bisa memimpin pujian, mereka masih bisa melakukan kesembuhan, melayani kesembuhan gitu. Gitu. Karena apa? Karena Lucifer adalah malaikat terang palsu, saudara. Dia berfungsi untuk menyesatkan anak-anak Tuhan gitu, dengan pemalsuan gitu. Sehingga orang-orang ini dipakai menjadi sarananya gitu. Ya. Seperti yang Maidi Ginting beritakan beberapa hari yang lalu ya. Mana Maidi Ginting ini? Jangan-jangan Maidi Ginting lagi berenang di sungai ini. Tadi Maidi Ginting saya lihat lagi depan sungai ya. Takutnya langsung nyemplung dia gitu. Nah, jadi yang diberitakan Maidi Ginting beberapa hari yang lalu, ada seorang YouTuber pendatang baru, perempuan kan. Entah kenapa tiba-tiba dia langsung populer kan. Karena dia bernubuat gitu. Lalu ditanya sama Maidi Ginting, "Ibu udah jus belum?" Dia bilang, "Oh sudah 3 kali," dia bilang gitu. Waduh gitu. Padahal ini apanya kontennya nubuatan terus gitu. Nubuatan gitu. Makanya saya bilang, itu kita nggak usah heran ya. Nggak usah heran gitu. Nah, jadi ada pernah satu kali ya, kita harus mengerti prinsip dunia roh ya. Jadi pemalsuan itu sangat gampang sekali ya dilakukan roh-roh itu ya. Jadi ada seseorang hamba Tuhan ya, dia peperangannya memang peperangan untuk melawan apa ya, para satanik ya, peperangannya dia gitu. Jadi setiap hari dia berperang dengan pengikut setan gitu. Lalu dia meminta perlindungan Tuhan di dalam rumahnya gitu. Meminta perlindungan Tuhan. Lalu turunlah sinar dari langit kan ke rumahnya dia gitu. Jadi dia melihat sinar itu begitu terang di rumahnya, dan dia merasa bahwa Tuhan telah ada di rumahnya dia. Jadi dia nggak takut lagi gitu. Nah, suatu kali ketika dia pergi ke pasar, ya, dia lihat sinar itu masih ada di sana. Sinar kemuliaan itu masih ada di sana. Tapi yang herannya, iblis itu, setan-setan itu bisa masuk ke rumahnya dia. Bayangkan, sinar itu masih ada di sana, tapi setan bisa masuk ke rumahnya dia. Itu bagaimana, saudara? Bayangkan. Itu membuat dia bingung gitu. Wah, ini Tuhan bagaimana? Apakah Tuhan sebenarnya punya kuasa atau enggak gitu? Kok sinar Tuhan ada di rumah tapi setan bisa masuk gitu? Akhirnya Roh Kudus memberikan dia hikmat. Hati-hati dengan penglihatan gitu. Karena itu banyak yang palsu gitu.
Lalu dia meminta, Tuhan tolong angkat semua penglihatan-penglihatan yang palsu. Dia bilang begitu. Setelah dia minta itu, hilanglah sinar, saudara. Baru dia mengetahui real time kondisi yang sedang terjadi, real time-nya gitu, real kondisi realnya gitu. Dia adalah begitu banyak sekali ternyata setan, dan dia menjadi lengah. Ya, dia menjadi lengah gara-gara penglihatan itu gitu. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan yang namanya penglihatan gitu. Jadi itu ya lucu sekali ya. Pada YouTuber itu ada seorang perempuan, mungkin saudara ini ya, tahu mungkin lah. Jadi dia pendatang baru lah kan di YouTube. Kontennya semua mengenai penglihatan, mengenai nubuatan gitu kan. Dan banyak sekali orang memuliakan haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba ditanya Maidi Ginting kan, ibu udah jus belum gitu? Oh sudah Pak, 3 kali dia kata. Waduh, begitu. Jadi kita harus ini lah. Nah saudara, saya ingin bercerita juga mengenai apa ya, peristiwa-peristiwa yang sedang marak terjadi di dunia ya. Jadi seperhatikan saudara, itu NWO sedang memindahkan basisnya dari barat ke timur, saudara. Dari barat ke timur gitu. Karena saya lihat, saya perhatikan di barat itu NWO itu udah compang-camping, saudara. Itu udah compang-camping gitu. Itu banyak sekali buktinya. Yang pertama, itu dolar semakin tidak diminati lagi. Semakin tidak diminati dan dipaksa harus di-backup dengan emas gitu. Ya. Karena dolar itu saudara, itu uang apa ya? Uang sama dengan kertas toilet, nggak ada harganya gitu. Karena nggak di-backup dengan emas gitu. Nah, gitu. Jadi dipaksa supaya di-backup dengan emas. Kalau enggak, orang semua beralih ke rubel ini kan, Rusia gitu. Itu pertama ya. Lalu yang kedua kita melihat kemarin Georgia Guidestone itu dihancurkan saudara, kena bom gitu. Nah, apa itu Georgia Guidestone? Mungkin saudara sebagian ada yang nggak tahu ya. Jadi Georgia Guidestone saudara itu adalah batu yang di dalamnya syarat dengan apa ya, perintah satanik begitu, perintah satanik, di mana dikatakan populasi ideal manusia adalah 500 juta gitu. 500 juta. Sedangkan sekarang populasi dunia ada 7,5 miliar. Berarti 7 miliarnya harus ini kan dieliminasi gitu. Nah, awalnya orang-orang yang mempercayai batu Georgia Stone dianggap sebagai penganut teori konspirasi kan, diketawai gitu. Tetapi setelah organisasi ular dunia mengharuskan agar setidaknya populasi dunia lebih dari 90% harus di-jus, maka dia sesuai dengan batu itu gitu. Begitu dia. Jadi kita lihat beberapa hari yang lalu kena hancurkan batu yang sangat keramat itu ya. Walaupun ada beberapa prediksi mengatakan, karena nggak ketahuan sudah siapa yang menghancurkannya, apakah rakyat atau sengaja gitu. Nah, kalau dia tadi kalau menurut saya dia itu lebih dihancurkan kepada ini, ada timbul keberanian ya, timbul keberanian kepada rakyat gitu. Karena apa? Karena batu itu sangat keramat sekali saudara. Lalu kita juga melihat Perdana Menteri Inggris Boris apa namanya itu saya lupa ya. Dia juga sudah mengundurkan diri ya. Perdana Menteri Inggris sudah mengundurkan diri, tiba-tiba dia mengundurkan diri gitu. Lalu kita melihat juga pemerintahan Israel itu sudah dibubarkan, ya, sudah dibubarkan. Itu perdana menterinya yang kemarin siapa namanya, yang agak botak-botak itu ya. Dia bilang kalau rakyat tidak menerima jus, maka Mesias tidak akan bisa datang, katanya dia gitu. Jadi dia paksa semua orang. Dan sekarang dia dipecat, udah berhenti dia, udah dibubarkan parlemennya gitu. Dan ada banyak peristiwa lain, saudara. Gitu. Jadi di barat dia sebenarnya basis NWO itu udah hancur lebur ya, udah berkeping-keping gitu karena operasi Whitehead gitu. Cuman di Indonesia tiba-tiba mereka menjadi gencar sekali kan di wilayah timur gitu. Nah, bahkan itu
presiden itu presiden kita malah diangkat jadi ini malahan presiden G20. Luar biasa ya. Dia menjadi pemimpin dari negara-negara maju G20 gitu. Jadi dipindahkan ya ke wilayah timur gitu. Oke. Sedikit lagi ya mengenai penyesatan ya. Jadi saudara, itu yang saya maksud, kita jangan gampang percaya dengan siapa itu ya? Coba di mute dulu di. Pros sebentar, oke. Jadi saudara, kita jangan gampang percaya kepada para nabi-nabi ya, yang mengaku nabi-nabi, yang memberikan nubuatan-nubuatan. Misalnya ada seorang nabi yang sangat yang sangat legend sekali di Indonesia ya. Sebenarnya saya pengen sekali menyebut namanya, cuman inilah gitu kan, gak enak pun nanti. Si DT lah saya bilangnya, DT gitu. Mudah-mudahan saudara kenal ya. Ini orang saudara, ular, asli ular saudara. Ya. Kalau di zaman perjanjian lama, ini orang harusnya udah dilempari sama batu gitu. Karena dia nubuatannya banyak yang gagal gitu. Banyak yang gagal, tapi dia nggak tahu malu saudara. Dia berkoar-koar terus gitu. Dan yang diceritakan, yang dia nubuatkan, itu semua pengumuman si Bill Gates gitu. Apa yang diumumkan Bill Gates, itulah yang dia nubuatkan. Bill Gates bilang, bentar lagi akan ada ini penyakit cacar, dia bilang gitu. Datang si DT itu, bentar lagi akan muncul cacar, hati-hati. Wah, ini benar-benar nabi palsu saudara. Cuman banyak orang nggak tahu. Jadi dia mencari ini kan, dia mencuri kemuliaan gitu dengan menyebarkan informasi-informasi ini kan dari satanik gitu.